that you do not want to mess with. Semenjak kematian istri dan anaknya yang diakibatkan oleh pasukan Rusia, Korpi menjadi orang yang sangat pendendam dan menjadi prajurit yang sangat kejam. Halo teman-teman semua, kembali lagi dengan Keke di sini. Di tengah peperangan yang sedang memanas, seorang pria yang dulunya merupakan pasukan Finlandia bernama Atami Korpi memutuskan untuk meninggalkan perang tersebut untuk selama-lamanya. Sekarang ia hidup dengan damai dan mencari emas untuk mendapatkan uang di tengah gunung yang sangat indah seorang diri. Setelah cukup lama menggali, usaha Korpi selama ini akhirnya membuahkan hasil. Keesokan harinya Korpi berangkat menuju kota untuk menjual emas yang telah ia dapatkan. Di tengah perjalanan, Korpi sempat bertemu dengan satu batalion tentara Jerman yang akan menghancurkan target selanjutnya. Dengan sangat tenang, Korpi melewati sekumpulan pasukan Jerman tersebut tanpa rasa takut sama sekali. Satu pasukan bernama Wolf sempat akan menembak Korpi, tapi pemimpin batalion tersebut bernama Bruno Heldorf melarangnya karena ia yakin Korpi akan tewas di tangan anak buahnya yang sedang berjaga di barisan belakang. Setelah beberapa meter melewati rombongan Bruno, Korpi akhirnya bertemu dengan anak buah Bruno di bagian belakang. Di sana Korpi dicegat dan pasukan Jerman mengecek barang bawaannya. What do you got there? You got gold in those bags? Pasukan Jerman dibuat sangat terkejut karena Korpi membawa banyak sekali batang emas, sehingga pasukan Jerman tersebut berniat mengambilnya dan akan menghabisi Korpi. Tapi Korpi dengan cepat langsung melawan balik dan membabat habis pasukan Jerman yang menghadangnya. Setelah berhasil menghabisi semuanya seorang diri, Korpi pun melanjutkan perjalanannya. Sedangkan di sisi lain, Bruno bersama rombongannya mendengar suara tembakan dan memutuskan untuk putar balik mengeceknya. Satu orang yang masih hidup memberitahu jika Korpi saat ini sedang dalam perjalanan sambil membawa batang emas yang banyak. Tak butuh waktu lama, Bruno bersama rombongan berhasil mengejar Korpi dan langsung menembakinya.
Tapi tanpa diduga, Corpi sudah menginjak ranjau yang sudah dipasang oleh Jerman, sehingga mengakibatkan ia terpental dan ledakan tersebut memakan nyawa kuda kesayangannya. Bruno yang sudah sadar akan hal tersebut pun menghampiri Corpi menggunakan tanknya. Dan ia melihat Corpi sedang mengambil batangan emas yang sudah berserakan akibat ledakan. Setelah semua emas dimasukkan ke dalam tas, Wolf berniat menghabisinya. Tapi Corpi dengan cerdas menggunakan batu untuk memicu ranjau sehingga pandangan Bruno pun menjadi terbatas. Untuk memastikan tidak ada lagi ranjau, Bruno menyuruh satu anak buahnya untuk mengecek. Tapi ternyata itu sia-sia. Karena anak buah Bruno akhirnya tewas dilempar satu ranjau oleh Corpi yang masih di dalam kepulan asap. Belum sampai di sana, Bruno kembali menyuruh dua anak buahnya untuk mengecek lagi. Tapi lagi-lagi itu sia-sia. Kedua anak buah Bruno akhirnya tewas juga menginjak ranjau. Setelah ledakan, Bruno sudah tidak lagi melihat keberadaan Corpi yang sudah kabur cukup lama. Bruno kemudian menemukan kalung name tag milik Corpi. Tawanan perang yang sudah dibawa oleh Bruno kemudian disuruh untuk jalan di depan agar ranjau tidak mengenai tank mereka. Di tengah perjalanan, Wolf memberitahu name tag milik Corpi yang sudah menghabisi beberapa anak buahnya kepada jenderal. Tapi sang jenderal malah menyuruh Bruno dan yang lainnya untuk segera kembali ke markas. Karena menurut si jenderal, Bruno sangat beruntung karena yang sudah tewas hanya 7 orang. Wolf kemudian mengatakan siapa itu Corpi sebenarnya. Dan ia pun menceritakan yang sudah diceritakan oleh jenderalnya, bahwa Corpi dulunya adalah seorang komando yang paling ditakuti di Finlandia. Kemudian Corpi ditugaskan untuk mengejar patroli pasukan Rusia. Dan Corpi ternyata berhasil menghabisi semuanya, sehingga pasukan Rusia menjuluki Corpi sebagai The Immortal atau prajurit yang tidak bisa mati. Setelah mendengar cerita tersebut, bukannya takut, Bruno malah menganggap jika cerita tersebut dilebih-lebihkan. Dan ia memutuskan untuk mengejar Corpi dibanding kembali ke markas sesuai perintah jenderal. Karena ia juga memburu emas milik Corpi. Di sisi lain, Corpi yang sudah jauh dari Bruno memutuskan untuk beristirahat dan mengobati lukanya. Tapi tanpa ia sadari, ia pun ketiduran. Dan rombongan Bruno sudah semakin mendekat. Corpi dengan sangat hati-hati berusaha bersembunyi, sedangkan pasukan Jerman juga membawa anjing pelacak. Karena takut anjing pelacak menyadari keberadaannya, Corpi pun langsung gandol di bawah truk. Untuk menghilangkan bau badannya agar tidak dilacak oleh anjing, Corpi membocorkan bensin truk yang ia tumpangi, sehingga truk pun akhirnya berhenti dan anjing pelacak tidak bisa mencium baunya lagi. Corpi dengan cepat langsung kabur dari sana, tapi sayangnya ia ketahuan. Sehingga Corpi pun mau tak mau harus menyelam di danau yang cukup besar. Bruno pun menunggu Corpi sampai naik ke atas, karena bagaimanapun juga manusia tetap membutuhkan udara untuk bertahan hidup. Dirasa sudah tewas, Bruno menyuruh 3 anak buahnya untuk menyelam mengambil emasnya.